Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini, saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video kali ini, juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dan dalam video kali ini, saya akan mengajarkan kepada Anda teknik belajar menggunakan metode kuantum cerdas. Bagaimana sih cara belajarnya? Menggunakan metode kuantum cerdas itu kita akan bahas di video kali ini. Anda bisa sediakan snack dulu atau Anda sediakan kopi karena ini di bulan Ramadan dan saya buat video ini setelah sholat raweh, makanya boleh sambil ngopi ya. Saya sambil ngopi supaya lebih santai ketika saya mengajar Anda. Oke, kenapa saya harus mengajarkan ini terlebih dahulu sebelum saya membahas tentang materi dalam bahasa Inggrisnya? Karena ini ibaratnya rumah itu adalah pondasinya. Jadi rumah yang kokoh itu karena pondasinya yang kokoh juga, yang kuat. Kenapa? Karena kalau pondasinya nggak kokoh, maka rumah itu akan ambruk. Anda jangan hanya melihat dindingnya, tapi Anda juga harus melihat fondasinya. Maka dari itu, sebelum saya mengajarkan tentang materi bahasa Inggris, saya akan mengajari cara belajar bagaimana cara menguasai ilmu khususnya di bahasa Inggris. Saya punya pengalaman pribadi, saya pernah mengajar seorang anak, kebetulan beliau itu adalah putra dari salah satu dosen di UGM, yang mana bahasa Inggrisnya dipasrahkan kepada saya untuk mengajari secara langsung. Pada waktu itu, pada waktu itu kebetulan saya dilapori sama orang tuanya tidak naik kelas. Ketika dilapori tidak naik kelas, saya tanya, nilai bahasa Inggrismu berapa? 9,5, 9 ke atas lah. Tapi ternyata materi yang lain itu dia nilainya jelek-jelek. Bahasa daerah, bahasa Indonesia, jelek-jelek. Nah, maka dari itu, di pertemuan selanjutnya, saya tidak hanya bisa mengajari bahasa Inggris saja. Meskipun saya tidak mengajari mata pelajaran yang lain, saya mengajari cara belajar. Saya mengajari cara belajar. Supaya apa? Supaya dia bisa mandiri dalam proses belajar. Oh, kalau belajar caranya seperti ini loh, tekniknya seperti ini loh. Sehingga mereka bisa terapkan cara cara saya belajar itu di materi di bidang studi yang lain. Dan alhamdulillah di semester selanjutnya dia bisa ranking 3. Dia bisa ranking 3 setelah tidak naik kelas. Kenapa? Karena saya tidak hanya mengajari bahasa Inggris, saya juga mengajari teknik-teknik bagaimana cara belajar, bagaimana cara menghafal, bagaimana cara mencatat, dan lain sebagainya, sehingga yang terjadi dia bisa menerapkan di bidang studi yang lain. Nah, di sini saya juga ajarkan kepada Anda, sebelum saya mengajar bahasa Inggris, saya akan mengajarkan teknik menggunakan metode kuantum cerdas ini bagaimana. Keyakinan-keyakinan yang harus dibentuk atau keyakinan-keyakinan yang harus dimiliki oleh pembelajar kuantum cerdas itu seperti apa, saya perlu ajarkan kepada Anda. Kemarin saya sudah bahas kepada Anda tekniknya. Yang pertama, sebelum Anda belajar, Anda harus berdoa terlebih dahulu, minta kepada Allah, semoga apa? Pikirannya dibuka, hatinya dibuka. Ketika pikiran sama hatinya dibuka, maka Anda akan lebih mudah dalam proses belajar. Anda kirim Fatihah, kalau Anda Muslim, Anda kirim Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada orang tua Anda, kirim Fatihah kepada guru Anda yang mengajari Anda, kemudian minta sama Allah supaya otak sama hatinya dibuka, saya yakin ini akan sangat bermanfaat sebelum Anda dalam proses belajar. Saran saya adalah jangan sampai Anda menyakiti guru Anda. Kenapa? Karena yang Anda pelajari adalah ilmu, yang Anda ajarkan adalah ilmu. Kalau Anda menyakiti guru Anda, tentu kemanfaatan dari ilmu tersebut tidak dapat Anda peroleh kebermanfaatannya. Maka dari itu, saran saya jangan sampai
Anda menyakiti guru Anda, supaya apa? Guru Anda ridho kepada Anda, sehingga Anda bisa mendapat, mempraktekkan, dan mengajarkan ilmu yang Anda pelajari dari guru tersebut kepada orang lain. Kemarin saya juga sudah ajarkan kepada Anda bahwasanya dalam proses belajar di metode kuantum cerdas itu, apa kita menggunakan metode menggunakan sistem aktif partisipatif dalam proses belajar. Maksudnya aktif partisipatif bagaimana? Siswanya tidak boleh diam dalam proses belajar. HP-nya harus dimatikan. Guru harus pandai memancing siswanya untuk aktif. Contohnya bagaimana? Kemarin sudah saya contohkan di video sebelumnya, di part 1, ini part 2 ya, bagian kedua. There are 16 tenses in English. Ini informasi. Kemudian ditanya, how many tenses in English? Answer together. There are 16 tenses in English. Mention, number one is simple present. Ini diinformasi dulu. Kemudian ditanya, number one is simple present. Number two is present continuous. Kemudian ditanya, number two is present continuous. Jadi siswa harus aktif dalam proses belajar sehingga apa? Sehingga siswa terlibat dalam proses belajar. Logika yang saya ajarkan seperti Anda kalau naik kendaraan, Anda posisinya di depan sebagai sopir ataupun Anda sebagai penumpang, tapi duduknya di sebelah sopir. Anda tahu medannya, Anda tidak akan mual, nggak akan muntah, nggak akan pusing. Kenapa? Karena Anda tahu medannya. Beda kalau Anda duduknya di belakang. Anda nggak tahu medannya, Anda hanya digoyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, akhirnya pusing dan mual. Tapi kalau sudah dipindah ke depan, karena Anda terlibat seolah-olah seperti sopir, maka Anda tidak mual. Oke, itu yang kita sudah ajarkan. Kemudian saya juga sudah ajarkan 4 keyakinan pembelajar metode kuantum cerdas. Keyakinan ini penting. Kenapa? Karena keyakinan ini ibaratnya itu adalah pondasi rumah. Kalau keyakinannya salah, tentu tentu Anda tidak akan berhasil dalam proses belajar. Nah, maka dari itu keyakinan Anda harus benar. Kenapa? Karena pernah saya survei. Satu kata untuk bahasa Inggris yang kebanyakan 80% mengatakan bahasa Inggris itu sulit. Yang kedua, dia mengatakan saya tidak tahu harus dari mana saya harus belajar. Maka dari itu guru harus pintar meyakinkan kalau bahasa Inggris itu mudah. Yang kedua, saya mengajari Anda bagaimana cara belajar bahasa Inggris dari nol. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya siswa tidak boleh putus asa dalam proses belajar. Oke, keyakinan kemarin sudah saya bahas A sama B. Saya share screen dulu ya. Saya share screen, santai saja. Sambil ngopi boleh ya. Ini saya juga sambil ngopi. Alhamdulillah. Ah, encer otaknya kalau sudah ngopi gini. Ya, santri itu biasanya ngopi. Kalau nggak ngopi berarti bukan santri. Tapi saya sudah berhenti merokok. Nanti kapan kapan waktu saya akan ajari bagaimana cara saya berhenti merokok. Nah, ini kita lanjutkan dulu ya. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang 4 keyakinan pembelajar metode kuantum cerdas ya. 4 keyakinan pembelajar metode kuantum cerdas. Saya nyalakan pulpennya dulu. Nah, 4 keyakinan pembelajar metode kuantum cerdas ya. Oke, 4 keyakinan murid pembelajar metode kuantum cerdas. Ini saya sudah bahas di video sebelumnya 4A sama 4B. 4A saya mengatakan bahwasanya tidak ada otak yang baik atau buruk. Yang ada hanyalah otak yang terlatih atau tidak terlatih. Tugas seorang guru adalah melatih otak siswanya. Melatih otak siswanya. Makanya tidak ada otak yang baik atau buruk, yang ada hanyalah otak yang terlatih atau tidak terlatih. Jangan bangga Anda sebagai seorang guru ketika murid Anda sudah pandai semuanya. Kenapa? Karena kalau sudah pandai ya biasa saja.
Menurut saya biasa saja. Seperti mahasiswa UGM, orang masuknya sudah pinter, orang masuknya sudah pinter, UNY masuknya sudah pinter. Tapi kalau orang bodoh jadi pinter, itu yang luar biasa bagi saya. Makanya boleh orang belajar di rumah cerdas dalam keadaan bodoh. Nggak bisa apa-apa boleh. Tapi saya tidak akan melepaskan Anda keluar dari rumah cerdas dalam keadaan bodoh. Anda harus pinter. Saya nggak akan lepaskan Anda kalau Anda keluar dari rumah cerdas dalam keadaan nggak bisa atau bodoh. Saya akan ubah paradigma Anda bagaimana supaya Anda menjadi PD, Anda menjadi pandai cerdas itu. Kenapa? Karena saya mengajarkan metode kuantum cerdas ini. Nah, jadi tidak ada otak yang baik atau buruk. Ketika Anda sulit untuk menghafalkan, bukan Anda berarti bodoh. Tapi karena Anda tidak terbiasa melatih otak Anda, karena otak itu ibaratnya pisau. Otak itu ibaratnya apa? Pisau. Pisau itu kalau nggak pernah dipakai, itu ya karatan. Otak juga sama. Otak itu kalau nggak pernah dipakai, juga karatan. Maka dari itu, semakin sering Anda mengasah otak Anda seperti Anda mengasah pisau, makanya jadi tajam. Makanya Anda harus berlatih. Kalau Anda sulit untuk menghafal, terima dulu. Oh, saya sulit untuk menghafal. Supaya saya bisa, saya harus bagaimana? Ini seorang guru tantangannya seperti ini, teman-teman. Jadi ketika saya mengajar di kelas, ketika saya mengajar di kelas, kebetulan murid saya sulit untuk menghafal kosakata. Karena kalau di kelas biasanya saya goalnya satu kali pertemuan itu 50 kosakata. Jadi 51 kali pertemuan 50 kosakata. Itu saya harus drill. Go, pergi, pergi, go. Bring, membawa, membawa, bring. Boro, meminjam, meminjam, boro. Need, meet, meet, bertemu. Bertemu, meet. Need, membutuhkan. Membutuhkan, need. Terus saya tanya terus, tek, 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 latihan menghafalkan kosakata terus saya. Setiap kali pertemuan, goal saya 50. Lah, ada siswa yang merasa keberatan, Sir, saya sulit untuk menghafal bagaimana, Sir. Tugas seorang guru bertanya, supaya Anda bisa, saya harus bantu apa? Ini guru yang hebat itu seperti itu. Saya pelajari dari orang-orang yang hebat, guru-guru yang hebat itu, dia selalu bertanya bahwasanya supaya kamu bisa, perlu saya bantu apa? Saya itu suwibu, saya itu tidak hanya belajar bahasa Inggris, saya juga harus bekerja. Boleh saya bantu untuk rekam suara saya, kemudian saya kirimkan audionya kepada Anda untuk Anda dengarkan di sela-sela Anda bekerja. Oh ya, Sir, bisa. Terima kasih ya, Sir. Oke, saya rekamkan audionya saya rekamkan, saya kirimkan ke dia dan dia dengarkan di sela-sela dia bekerja. Akhirnya apa? Besok dia hafal. Nah, ini tugas seorang guru. Guru tidak boleh hanya menjudge muridnya. Kamu gini aja nggak bisa. Kamu nggak pernah belajar ya. Kamu goblok sekali ya. Salah itu. Nggak boleh. Guru seperti itu nggak boleh. Ketika dia tidak bisa, supaya bisa saya perlu bantu apa? Nah ini, perlu bantu apa? Bahkan kalau masih kelasnya masih belum menguasai, biasanya saya kasih kelas tambahan supaya kamu bisa. Saya harus bantu apa? Kalau nggak bisa menghafalkan kosakata, biasanya saya bantu untuk rekamkan suara saya kirimkan kepada dia, dia terus ulangi, ulangi, ulangi sehingga yang terjadi apa? Sehingga yang terjadi dia bisa menghafal kosakata tersebut. Itu kalau di rumah cerdas bahasa Inggris secara offline di di Klaten. Lebih-lebih kalau di asrama, saya lebih lebih apa? Lebih intensif lagi mengajarnya. Jadi kalau di asrama bisa jadi belajar sehari 3 kali minimal pagi, siang, malam, pagi, sore, malam, pagi, sore, malam gitu. Kita lebih intensif kalau dalam dalam di asrama. Kemudian yang kedua adalah bingung dalam proses belajar itu baik. Kenapa baik? Kalau Anda bingung berarti Anda masih berpikir. Masalahnya jika Anda tidak bingung. Kalau Anda tidak bingung berarti Anda tidak berpikir. Nah itu tuh. Jadi bingung itu adalah proses interaksi hal baru
masuk ke dalam otak Anda. Nah, ini keyakinannya harus kita benarkan dulu. Kalau Anda sulit, aduh aku bingung, aku berhenti, bingung terus. Tapi kalau bingung, Anda terus berusaha untuk memahami, lama-kelamaan otak Anda akan mengangguk, kepala Anda. Oh, maksudnya Mr. Wakil seperti ini. Jadi, bingung itu adalah baik. Yang tidak baik tidak bingung karena Anda tidak berpikir. Itu ya. Jadi, bingung itu adalah proses interaksi hal baru dengan sesuatu yang ada di otak Anda. Dan ketika otak Anda sudah mulai menyerap hal baru tersebut, otak Anda akan mengangguk, oh maksudnya seperti. Oke, itu keyakinan yang kedua ya. Kita lanjutkan keyakinan yang ketiga. Ini penting keyakinan teman-teman. Kenapa? Karena kalau keyakinannya salah, maka tindakannya akan salah. Kalau tindakannya salah, maka hasilnya juga akan salah. Makanya keyakinan harus dibenarkan dulu. Nanti inti untuk ke belakang saya akan ajarkan. Kalau di kelas offline, saya juga mengajarkan sama kok. Saya juga mengajarkan sama. Keyakinan saya bentuk dulu. Saya bentuk dia pede dulu. Saya bentuk dia cerdas dulu. Saya selalu katakan, oh kamu hebat, kamu cerdas. Kamu hebat, kamu cerdas. Kamu hebat, kamu cerdas. Kamu hebat, kamu cerdas. Dipupuk terus seperti itu, yang terjadi apa? Yang terjadi dia akan benar-benar menjadi hebat. Nah, seperti itu. Yang ketiga, yang C, yang 4C, pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan. Seberapa sering Anda mengulang akan menentukan seberapa terampil diri Anda. Nah, ini Anda harus memahami bahwasanya kalau dalam bahasa Inggris ini saya ambil dari kutipannya Anthony Robbins, di situ repetition is the mother of all skill. Anda harus punya keyakinan repetition is the mother of all skill. Pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan. Seberapa sering Anda mengulang akan menentukan seberapa terampil diri Anda. Nah, ini. Loh, kenapa Sir harus mengulang? Ini logika saya bahas. Ini logika saya bongkar semuanya. Ini metode ya, teman-teman. Ini metode. Kenapa Anda harus mengulang? Logikanya seperti ini, teman-teman. Saya menancapkan paku ke dinding. Nah, ini kebetulan di sebelah saya ada palu. Ya, ini ada palu ya. Ini palu ya. Pertanyaannya, kalau saya palu 1 kali, sama saya palu 10 kali, kira-kira nancapan yang 1 kali atau 10 kali? Tentu 10 kali itu lebih nancap daripada 1 kali. Makanya di palu ini sama dengan diulang. Jadi diulang teman-teman. Jadi Anda harus pinter-pinter mengulang. Mencari waktu untuk mengulang. Kalau dalam pesantren disebut mutola'ah. Dimutola'ah. Diulang-ulang, diulang-ulang. Kenapa? Karena repetition is the mother of all skill. Contoh, saya biasanya kasih logika seperti ini kepada murid saya. Kamu kesini pertamanya bingung nggak? Bingung, Sir. Loh, kan sudah ada Google Map. Iya, Sir. Kadang Google Map-nya tidak tepat, Sir. Makanya saya harus cari-cari dulu. Nah, ini ada murid yang dari Jogja ke Klaten. Setiap hari pulang pergi, pulang pergi. Jogja Klaten itu sekitar 45 menit ya, 45 menit. Saya tanya biasanya, kamu pertama kali ke sini bingung nggak? Bingung, Sir. Kan sudah ada Google Map. Iya, Sir, harus nyari-nyari tanya-tanya. Pertanyaannya, besok kamu datang ke sini lagi. Saya tanya lagi, bingung nggak? Sudah agak sedikit hafal dalanya, Sir. Hari ketiga, datang ke kelas, ke rumah cerdas. Pertanyaannya, masih bingung nggak? Enggak, Sir. Langsung dengan cepat. Mungkin pertama, Sir, saya butuh waktu Jogja Klaten itu adalah 50 menit, Sir. 50 menit. Ketika di hari kedua, saya bisa menghemat waktu nggak 50 menit, Sir. Bisa jadi hanya bisa jadi hanya 40 menit, Sir. Kenapa? Karena sudah langsung menuju ke tempatnya. Hari ketiga, ternyata lebih terampil lagi. Butuh waktunya berapa? Saya butuh waktu 35 menit, Sir. Terus diulangi.
Terus diulangi. Akhirnya paling cepat maksimal Jogja Klaten ke rumah cerdas bahasa Inggris 35 menit. Itu sudah cepat, tidak macet, dan langsung menuju ke tempat tujuan. Ibaratnya merem aja sudah sampai. Nah itu. Seperti itu teman-teman ya. Ini pengulangan itu penting. Makanya repetition is the mother of all skill. Pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan. Seberapa sering Anda mengulang akan menentukan seberapa terampil diri Anda. Wes pokoknya jangan bosan-bosan mengulang. Lah, kebiasaan yang saya lakukan di rumah cerdas bahasa Inggris, saya tambahi materinya, ya toh. Sebelum saya tambahi materinya, saya ulangi materi sebelumnya. Kemudian saya tambahi materinya lagi, saya ulangi dua materi sebelumnya. Saya tambahi materi baru lagi, saya ulangi materi pertama, kedua, ketiga, keempat. Materi kelima, saya tambah lagi, saya ulangi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Maka dari itu, Anda akan terus berkesinambungan, kongruen, akan bulat ilmunya. Anda akan terbiasa. Makanya di cerita video sebelumnya saya mengatakan apa? Saya mengatakan apa? Speed and power. Speed harus butuh kecepatan dan ketepatan. Nah, itu. Jadi yang ketiga ini adalah keyakinannya adalah pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan. Jadi Anda pengen terampil, Anda nggak mungkin satu kali, Anda harus berulang-ulang. Anda belajar mobil satu kali masih ngangkat ngangkat koplingnya itu masih nyendat-nyendat. Tapi kalau Anda sudah terbiasa, Anda koplingnya akan halus. Kenapa? Karena Anda sudah terampil untuk bermain kopling ketika Anda nyupir mobil ya. Makanya jangan bosan-bosan untuk mengulang. Nah, itu saya katakan ini kenapa di awal ini pondasinya teman-teman. Ini pondasinya sebelum saya mengajarkan ilmu bahasa Inggrisnya, saya akan ajari pondasinya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya Anda pede dalam proses belajar. Ini saya di kelas pun saya akan ajarkan seperti ini. Kenapa? Supaya murid saya hatinya besar, pikirannya besar sehingga lebih mudah untuk belajar. Anda boleh datang ke rumah cerdas bahasa Inggris dalam keadaan bodoh, tapi pulang harus cerdas, harus pinter. Bahkan kamu akan mengatakan, saya itu berbakat ya. Sebenarnya bukan berbakat karena Anda dilatih secara terus-menerus sehingga Anda dengan sendirinya mengatakan saya berbakat. Sambil ngopi teman-teman. Semangat. Oke. Kemudian yang D, 4D. Keyakinan yang keempat ketika Anda belajar menggunakan metode kuantum cerdas, Anda harus punya keyakinan. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita ketika ketika semangat, kesabaran, impian dan doa sudah berpadu menjadi satu. Tidak ada yang tidak mungkin ketika satu semangat. Anda semangat belajar. Kenapa? Karena semangat ini bahan bakarnya, teman-teman. Mobil itu kalau nggak ada bahan bakarnya juga nggak bisa berjalan. Maka dari itu, semangat itu bahan bakarnya. Kalau Anda nggak mau datang ke kelas, ya Anda nggak bisa menguasai ilmu, nggak bisa mempelajari ilmu. Lah bahan bakarnya apa? Semangat ini, semangat dulu berangkat ke kelas. Semangat dulu belajar itu semangat dulu. Makanya tidak ada yang tidak mungkin ketika semangat. Yang kedua sabar. Harus sabar. Menerima ilmu harus ada tahapannya. Sekarang belajar ini, besok belajar ini, lusa belajar ini. Harus ada pertumbuhan setiap harinya. Makanya harus sabar. Yang ketiga, impian. Anda harus punya goal. Saya harus menguasai bahasa Inggris. Saya harus bisa ngomong bahasa Inggris. Saya harus bisa menguasai menguasai tata bahasa Inggris ataupun menguasai harus bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Kalau Anda tidak punya impian, Anda tidak akan pergi kemana-mana, teman. Anda nggak punya goal, Anda nggak pergi kemana-mana. Seperti Anda kalau pengen naik
eh, Gojek atau Grab ya di sini saya sebutkan merek nggak masalah. Lokasinya di mana Anda? Tujuannya di mana? Jelas. Bayarnya berapa? Tertera. Ketika tujuannya jelas, sampainya dengan tepat waktu, sampainya dengan cepat. Tapi kalau belum ada Grab, belum ada Gojek, dulu ada taksi, taksi offline itu, Anda stop taksi, Pak, naik taksi. Supir taksinya bertanya karena punya goal juga gitu kan. Mau pergi kemana Pak? Anda menjawab, terserah Bapak. Nah, terserah Bapak, ya Anda nggak akan pergi kemana-mana. Karena supir taksinya punya goal, tanya kepada Anda. Tanya kepada Anda punya uang berapa? Saya punya uang 100.000. Nah, bayar dulu, ya tuh. Karena goalnya supir taksi apa? Setoran kan? Bayar dulu. Mana uang 100.000-nya? Oke, kasih uang 100.000, silahkan masuk. Putarkan satu kali, putarkan dua kali, tiga kali. Argunya sudah 100.000. Dikembalikan ke tempat semula. Anda tidak akan pergi kemana-mana. Kenapa? Karena nggak punya impian, nggak punya tujuan. Tapi kalau Anda punya impian, Anda punya tujuan, mau kemana? Mau ke swalayan itu. Mau kemana? Mau rumah sakit itu. Mau kemana? Mau ke sana. Jelas tujuannya, Anda akan sampai di sana. Oke. Yang pertama, Anda harus punya semangat. Yang kedua, Anda harus belajar, harus bersabar. Ini harus bersabar. Tahapannya harus Anda lalui. Yang ketiga, Anda harus punya impian. Yang keempat, Anda harus melibatkan Allah, harus melibatkan Tuhan dalam proses belajar. Makanya di awal saya mengajarkan kepada Anda berdoa sebelum belajar. Karena apa? Yang membuka pikiran kita, hati kita itu Allah. Yes. Itu saya ajarkan ya 4 keyakinan. Anda harus benar-benar kuasai. Anda harus benar-benar pahami 4 keyakinan. Oke, saya ulangi. Yang pertama apa? Tidak ada otak yang baik atau buruk, yang ada hanyalah otak yang terlatih atau tidak terlatih. Yang kedua, bingung dalam proses belajar itu adalah proses interaksi atau proses penetrasi. Hal baru masuk ke dalam otak Anda masih bercakap-cakap untuk memahami hal tersebut. Kalau sudah menerima, maka otak Anda akan mengangguk. Oh, maksudnya seperti ini. Temukan OO yang banyak, maka Anda akan benar-benar menguasai suatu ilmu. Yang ketiga, saya ulangi lagi, loh ini pengulangan. Penting ini. Pondasinya harus benar-benar kuat sebelum saya mengajar bahasa Inggris. Ini guru gila ini kok ngajar bahasa Inggris kok ada seperti ini. Ini memang pondasi saya akan ajarkan. Pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan. Seberapa sering Anda mengulang akan menentukan seberapa terampil diri Anda. Repetition is the mother of all skill. Pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan. Saya kasih logika tadi, Anda paku itu 1 kali sama 20 kali, diulang 20 kali ketokan, tentu 20 kali lebih nancap daripada yang 1 kali. Oke, gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengulang. Yang keempat, tidak ada yang tidak mungkin jika semangat, kesabaran, impian, dan doa sudah berpadu menjadi satu. Itu keyakinan. Oke, kemudian yang nomor 5, ini yang penting sekali. Ini saya punya rumusan metode kuantum cerdas ini, ada rumusannya teman-teman. Bagaimana sih menjadi cerdas dalam bidang apapun, bagaimana cara mempraktekkan metode kuantum cerdas. Nah, ini rumusnya ini. Untuk menjadi cerdas dalam bidang apapun atau rumus metode kuantum cerdas, yang pertama adalah fokus. Fokus ini penting, teman-teman. Fokus ini penting. Maksudnya fokus bagaimana? Kalau Anda sudah punya komitmen untuk belajar dengan saya jam 4 setiap hari, maka jam 4 jangan dikasih dengan jadwal yang lain. Itu nanti disebut dengan fokus. Makanya kertas atau plastik bisa terbakar dengan menggunakan loop karena satu titik fokus pencahayaan sinar matahari. Kalau Anda fokus, saya yakin Anda akan bisa
menguasai ilmu apapun. Ilmu ini sangat penting, teman-teman. Fokus ini. Makanya Daniel Goleman menulis satu buku yang disebut dengan Fokus. Terbitan Gramedia. Terbitan Gramedia bukunya warnanya putih. Judulnya Fokus gitu. Karena fokus itu penting. Maksudnya fokus itu bagaimana? Kalau Anda sudah punya komitmen memberikan jadwal kepada saya jam 4 atau jam 6. Jam 4 atau jam 6 itu jangan diisi dengan aktivitas yang lain. Kecuali belajar. Ini disebut dengan fokus. Fokus itu bukan berarti tidak melakukan hal yang lain, tapi di waktu yang sudah ditentukan, jangan isi dengan kegiatan yang lain. Seperti itu. Nah, fokus ini penting. Karena Anda tidak fokus, tidak akan menguasai. Nah, contoh nih, di buku saya, konsep belajar TOEFL dari nol ini, yang hijau ini sudah terbitan ke-6 kalau nggak salah. Anda belajar itu, Anda nggak fokus, Anda nggak punya komitmen, taruhlah satu hari satu bab. Kalau buku hijau itu ada 200 lebih video, ada 28 bab, karena ada materi, ada pembahasan soalnya, berupa video saya buat lengkap. Kalau Anda nggak fokus, maka Anda nggak akan selesai 28 bab itu. Tapi kalau Anda fokus, saya yakin Anda akan selesai. Goalnya satu hari satu bab, berarti 1 bulan selesai. Kenapa? Buku itu sudah ada videonya. Nah itu. Makanya Anda harus fokus. Fokus itu bukan berarti tidak melakukan aktivitas yang lain. Lebih-lebih kalau Anda datang ke Klaten, Anda menginap di Klaten untuk belajar bahasa Inggris dengan saya, mudah sekali. Yang penting pagi belajar, sore belajar, malam belajar, setiap hari belajar. Sebelum ditambahkan diulang, sebelum ditambahkan diulang. Saya yakin Anda bisa menguasai bahasa Inggris dengan mudah. Loh kenapa kok mudah? Karena ada rumusannya. Ini yang saya akan ajarkan kepada Anda. Yang pertama Anda harus fokus. Fokus ya. Fokus ini apa? Istiqomah atau rutin. Jadi kalau Anda fokus, Anda butuh istiqomah. Maksudnya bagaimana? Tadi saya katakan, kalau jam 4 sudah komitmen belajar dengan saya, jam 4 jangan diisi dengan aktivitas yang lain, kecuali untuk belajar dengan saya. Kalau sehari Anda fokus belajar satu bab atau 20 halaman baca buku, kalau ada 400 halaman, ini buku saya ini ada berapa ini? Ini ada 400 halaman, 405 halaman, taruhlah 400 halaman. Sehari 20 bab. Sehari 20 halaman. Kalau 400 halaman berarti butuh berapa? 20 hari selesai. Iya toh. Jadi 20 hari selesai. Karena Anda fokus. Setelah fokus itu harus ada daily self improvement. Ini harus ada daily self improvement atau pertumbuhan setiap hari. Anda harus ada pertumbuhan setiap hari. Belajar dengan siapapun. Kalau tidak ada pertumbuhan setiap hari, stop belajar kepada orang tersebut. Makanya sekarang bisa apa? Lusa bisa apa? Besok lusa bisa apa? Besok lusanya bisa apa? Harus terukur. Jadi harus ada pertumbuhan. Makanya orang yang merugi apa? Hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin, hari esok tidak lebih baik daripada hari ini. Itu adalah orang merugi. Kenapa? Karena tidak ada pertumbuhannya. Anda harus ada pertumbuhan. Sekarang bisa apa? Besok bisa apa? Lusa bisa apa? Itu nanti harus Anda bisa rasakan. Kalau nggak ada pertumbuhannya, lama-lama Anda jadi males kok. Kalau nggak ada pertumbuhannya lama-lama Anda jadi malas. Makanya setelah Anda fokus, Anda sudah luangkan waktu untuk belajar dengan saya. Langkah kedua, Anda harus ada pertumbuhan setiap harinya. Ya, harus ada pertumbuhan setiap harinya. Kenapa? Kalau nggak bertumbuh setiap hari, Anda merugi. Anda sudah bayar kok, tapi nggak ada pertumbuhannya, nggak ada progresnya. Rugi nggak? Rugi. Seperti halnya Anda pergi ke warung makan, Anda sudah bayar, Anda pulang nggak bawa nasi, nggak bawa kopi, nggak bawa teh. Rugi, bayar tok. Ya, maka harus ada pertumbuhan. Yang ketiga adalah waktu. Anda butuh waktu, teman-teman.
Nggak bisa kalau saya mengajarkan seluruh ilmu yang saya miliki dalam waktu semalam, nggak mungkin. Perlu ada waktu. Lah, waktu ini adalah sabar. Nah, kebanyakan teman-teman nggak sabar untuk belajar itu nggak sabar. Nah, nggak sabar. Kenapa nggak sabar? Ya karena pengennya gerusa-gerusu. Nah, ini saya sampaikan ya. Cepat itu bukan berarti tergesa-gesa. Cepat itu bukan berarti tergesa-gesa. Contoh, Anda pergi ke kantor, Anda pergi ke kampus, Anda pengen cepat, Anda tergesa-gesa. Itu salah. Kenapa kok salah? Ketika Anda cepat, Anda tergesa-gesa, ternyata sepeda motor Anda, mobil Anda, nubruk, nubruk mobil orang lain. Pertanyaannya semakin cepat atau semakin lama? Semakin lama. Maka dari itu, cepat itu adalah menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tepat waktu. Itu sudah cepat. Anda targetkan, oh saya belajar dengan Mr. Wahid 1 tahun, taruhlah. Saya pengen mempelajari seluruh ilmunya Mr. Wahid, seluruh buku-bukunya Mr. Wahid. Saya butuh berapa? 1 tahun. Oke, 1 tahun itu kita harus belajar setahap demi setahap. Setahun itu nanti belajar apa saja, Sir? Kamu belajar 6 bulan seluruh ilmu saya, 6 bulan praktek mengajar, kemudian setelah Anda menguasai ilmu saya, praktek mengajar, Anda kerjasama dengan saya, saya boleh nggak buka kursus dengan atas nama saya sendiri? Boleh. Bukunya saya ambil dari rumah cerdas, boleh nggak? Boleh. Pakai nama saya sendiri, boleh nggak? Boleh. Gitu. Yang penting saya minta sebelum Anda mengajar, saya minta untuk dikirimi Fatihah terlebih dahulu. Kenapa? Saya ajarkan di atas tadi. Anda tidak menciptakan, Anda belajar kepada seseorang supaya ilmunya itu bisa bisa menyerap ke otak Anda dan bisa ditransfer ke murid Anda harus dapat ridhonya seorang guru. Ini penting loh. Zaman sekarang kok ada siswa berani sama guru itu bodoh itu. Kenapa bodoh? Karena bagaimana ilmunya bermanfaat, teman-teman. Kalau berani sama guru, membantah guru. Ini aneh itu. Maka dari itu jangan pernah sakiti gurumu. Kecuali kalau gurunya memang gampang sakit hati. Kalau gurunya baik nih, karena guru itu ya ada yang sakit hati, gampang sakit hati. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Ya wes sudah biarkan saja guru seperti itu. Karena guru juga manusia. Tapi kalau gurunya bijak, gurunya baik, gurunya mau membantu progres Anda, jangan pernah sakit. Cari ridhonya, cari doanya. Makanya Mbah Yai itu, Kiai-Kiai itu sabar-sabar banget. Gampang sekali memaafkan. Makanya dia hebat itu. Hebat. Maka dari itu kalau guru-guru biasa ya nggak sehebat Mbah Yai. Oke, jadi ini rumusnya ya. Anda harus fokus, Anda harus ada pertumbuhan setiap harinya, Anda butuh waktu. Kenapa? Karena ada prosesnya, ada tahapannya untuk belajar suatu ilmu. Butuh waktu itu bukan berarti berlama-lama, tidak. Nah, Anda belajar dengan saya seperti ini, Anda belajar karya-karya saya, berarti Anda sudah memotong atau memangkas waktu. Ini keyakinannya harus penting ini. Ini penting banget. Sebelum saya mengajar ilmunya, saya ajarkan keyakinan-keyakinan seperti ini dulu. Mindsetnya harus benar dulu. Belajar dengan saya di kelas itu mindsetnya harus sama dengan saya dulu. Frekuensinya harus sama dengan saya dulu. Kenapa? Karena frekuensi itu penting, teman-teman. Orang itu akan tinggal sama, bertumbuh dengan orang yang sefrekuensi. Anda harus mengikuti saran guru. Ketika guru tidak menyuruh Anda untuk maksiat, Anda harus mengikuti mengikuti sarannya. Yang nomor 6 ini jangan lupa berdoa sebelum belajar, ini penting. Ini penting. Yang nomor 7 ini tadi sudah saya bahas di nomor 1 ya. Yang nomor 7 itu jangan membajak buku ini.
jangan membaca buku dan video ini. Kenapa? Supaya berkah dan manfaat ilmu. Kalau Anda pengen kerjasama saja, nggak usah membaca. Bagaimana Anda membaca karya guru saya, guru kamu? Bagaimana kamu membaca apa video guru kamu? Ya, kamu nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, jadi itu adalah keyakinan pembelajar metode kuantum cerdas. Saya ajarkan fondasinya terlebih dahulu seperti ini. Kenapa? Karena ini sangat penting. Ini sangat penting. Sebelum Anda belajar ilmu saya, Anda harus melihat bagian pertama, bagian kedua. Ini akan menjadi landasan awal, fondasi awal sebelum Anda belajar ilmu saya di video-video selanjutnya. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Ini tentang bagaimana cara belajar menggunakan metode kuantum cerdas itu, tekniknya bagaimana, strateginya bagaimana, keyakinannya bagaimana, rumusnya bagaimana menjadi cerdas. Anda harus belajar di video kali ini. Oke, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan belajar apa nih? Sebentar. Kita akan belajar apa di video selanjutnya? Ini saya lihat dulu. Oke. Oke, ini sudah masuk ke materi ya. Jadi kita sudah masuk oh ada pengantarnya dulu. Saya akan bahas pengantarnya besok. Oke, nanti kita akan lanjutkan ke video selanjutnya biar tidak terlalu panjang. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video saya, sudah subscribe, sudah mengikuti saya, sudah belajar dengan saya. Saya berdoa semoga teman-teman semuanya sehat, teman-teman semuanya selamat, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan umur yang panjang, yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Saya juga minta doanya, semoga saya juga dalam keadaan sehat, bisa istiqomah untuk mengajar Anda di channel ini. Begitu juga saya bisa istiqomah untuk merintis pesantren yang saya ingin rintis, untuk belajar karya-karya saya. Yang kedua juga untuk belajar ya kitab kuning atau ya kita belajar Quran dan lain sebagainya. Sekian untuk video yang kedua ini. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.